Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya kedatangan teman dan sahabat saya. Dia seorang aktivis yang sudah berkecimpung di dunia politik sejak menjadi seorang mahasiswa. Dia adalah ketua Pemuda Indonesia Maju. Dia juga banyak bergerak mengadvokasi masyarakat. Inilah dia, bro saya, Ruby Adiana. Selamat datang, bro. Selamat datang, Ini Bu Nando. apa Luar biasa. hari ini pakaian ini putih-putih ini karena mau ngikuti gaya Jokowi atau gimana nih? Baju putih-putih, Hmm? ya identik kita karena kita pendukung Jokowi. Pendukung Jokowi. Ya. Karena saya lihat nih relawan-relawan Jokowi itu rata-rata pakai baju putih dengan 2 kotak kanan kiri. Apa memang suka dengan gaya Jokowi? Apa udah dari sono gitu? Jokowi hari ini tokoh ya, Aha. dan ya bisa dikatakan kita fatsun sama dia, kita patungan sama dia. Kira-kira itu lah, Jadi trend center lah gitu ya. trend center dia. Jokowi. Bro, Siap, gua kan tahu lu sebagai aktivis. siap. Itu lu aktivis sejak kapan sih? Aktivis sejak kita duduk di bangku kuliah. Oke. Duduk di bangku kuliah, kita waktu itu ada di era reformasi lah. Reformasi. Ya. Nah, di situ kita belajar dari senior-senior. Mereka banyak memberi kita pemahaman soal sosial politik, soal kesadaran berpolitik. Nah, kita tertarik dan kita akhirnya bergabung di salah satu organisasi yang berdiri saat reformasi itu, yaitu Forum Kota. Forkot ya. Forkot. Oke. Luar biasa. Nama Forkot itu cukup disegani orang pada saat itu ya. Bukan hanya disegani, Hmm. tapi ya punya sejarah lah. Punya sejarah, melahirkan tokoh-tokoh juga ya. Banyak tokoh yang ada. Oke, luar biasa. Bro, gua Siap. mau gali lu sekarang ini, apa yang, karena lu relawan, lu bilang, Siap. apa yang pernah lu lakukan waktu pemilihan Presiden Jokowi 2014, sehingga lu dikatakan relawan? 2014. Sebelum ada 2014 itu dimulai tahun 2013. Kita bicara sejarahnya. Saat itu kita diajak, kita dipanggil. Salah satunya itu adalah tokoh aktivis ya, kita bilang ya. Ya. Yaitu bernama almarhum Bang Yamin. Oke. Dia mengajak beberapa kawan-kawan, mengabarkan beberapa kawan-kawan untuk bro kumpul, kira-kira kayak gitu lah. Seingat saya waktu itu awal mulanya sebuah fenomena gerakan politik relawan itu dimulai dari situ. Oke. Fenomena relawan dimulai dari situ. Seingat saya itu ada di bilangan Jakarta Selatan. Oke. Di Jalan Brawijaya tepatnya. Oke. Nomornya saya lupa, tapi kira-kira bersebelahan dengan kediaman Pak Yusuf Kalla. Pada saat itu ya. Saat itu. Oke. Kumpul banyak aktivis yang saya kenal, tokoh-tokoh aktivis di situ, tokoh-tokoh gerakan itu. Ada yang dari 70-an, 80-an, 90-an, semua kumpul di situ. Mendiskusikan satu nama, yaitu bernama Jokowi. Ya. Nah, saya pelajari, saya ikuti dinamika diskusinya, menarik. Mereka coba mengangkat orang baru di Republik ini. Oke. Yang notabene-nya mungkin masyarakat masih awam
pada saat itu. Masih banyak yang nyinyir lah kira-kira. Ini siapa gitu loh. Siapa orang ini gitu loh. Oke. Nah, tapi karena yang berbicara pada saat itu adalah kawan-kawan aktivis gitu, yang memang notabene-nya bisa dibilang orang-orang yang peka terhadap lingkungan sosial. Diskusilah mereka soal nama Jokowi. Nah, akhirnya mengkerucut, mereka punya kesimpulan bahwa mereka mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden di pemilu 2014. Nah, waktu itu lu ikut di dalam, apa lu karena melihat itu gerbong besar, lu keluar membentuk organ lain atau gimana? Pada saat itu hanya menjadi apa ya? Menjadi daya tarik. Wah, ini kesadaran politik sedang dibangun oleh kawan-kawan. Tapi ini kok gerbong kelihatan besar nih. Yang hari ini dikenal bernama Seknas Jokowi, kira-kira itu lah. Nah, saya melihat di situ banyak jenderal lapangan kan, banyak komando lapangan ya. Kalau digerakkan kan itu kita bilang. Iya. Nah, saya bilang, kenapa nggak kita coba membuat apa skoci gitu, agar dinamikanya lebih menarik. Biar inilah masuknya sini, kalau lu nggak mau juga jadi ekor ikan paus, mau jadi kepala ikan gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Iya, kira-kira kalau zaman itu kita pernah jadi kolak juga, jadi kita ngerti juga gitu. Iya. Kita nggak mau, kita pernah jadi komando juga. Kira-kira seperti itulah. Nggak mau jadi ekor ikan paus lah gitu ceritanya. Akhirnya gue bentuk yang namanya Pemuda Indonesia Hebat. Idenya. Kita bentuk Pemuda Indonesia Hebat karena 2014 itu Pak Jokowi juga suka dengan sebutan Indonesia Hebat. Indonesia Kerja, Indonesia Hebat. Kira-kira kayak gitu lah. Nah, kita mulai ngorganisir, kita kumpulin kawan-kawan muda, kita bentuk organisasi pemuda. Organisasi pendukung Jokowi. Bernama Pemuda Indonesia Hebat. Kira-kira seperti itu. Nah, awal muasalnya. Tapi berangkatnya dari senior-senior itu. Ya, jadi lu udah membentuk Pemuda Indonesia Hebat. Singkat cerita, yang pertanyaan gua, apa yang lu pernah memberikan ide kepada Jokowi, sumbangsi pikiran dalam arti dari sumbangsi itu lu bisa mengatasnamakan relawan Jokowi gitu loh. Apa yang pernah lu kasih? Ya, fenomena relawan ini kan bahwa ada wadah politik namanya partai politik, tapi ada trend center baru yang namanya relawan. Nah, kalau bicara apa yang sudah kita berikan kontribusi, jadi pada waktu itu saat Pilpres berlangsung, kita ikut dalam setiap kegiatannya, ya kan? Kita ikut mensosialisasikan nama Jokowi, kita ikut mengorganisir beberapa daerah gitu kan, sampai ke Jawa Timur, sampai ke Jawa Tengah. Nah, kita mulai dengan gaya kita sebagai anak gerakan pada waktu itu kan, yang kita punya basic kita itu kan. Nah, kita mulai mengorganisir, kita mengadvokasi dengan basic yang kita punya. Pertanyaan saya, apa yang bro kasih sama apa Jokowi? Ada pemikiran kah? Ada tulisan kah? Ada beberapa tulisan. Jadi waktu itu ada yang namanya Mas Eko. Saya kenal dia ini berangkat dari Solo sama-sama dengan Pak Jokowi. Nah, dia pernah minta, bro, tolong bikin tulisan soal Istana Presiden. Nah, waktu itu idenya munculnya dari bagaimana fenomena Obama, Obama maju sebagai calon presiden di Amerika pada waktu itu dan menciptakan beberapa skoci relawan di luar partai politik. Nah, setelah itu Obama
dengan timnya membentuk yang namanya Obamacare. Oke. Obamacare itu seperti ya West Wing lah. West Wing itu adalah bagaimana mengakomodir kekuatan relawan mereka agar bisa masuk dalam lingkaran. Oke. Idenya berawal dari situ. Nah, gue buat tulisan waktu itu soal ya untuk wadah setelah pasca pilpres ini mau ngapain gitu. Itu yang bikin lu sendiri? Apa gimana? Itu bisa di cross check, bisa, ini bukan klaim ya, tapi ini bisa di cross check ke ya ada waktu itu yang namanya bagian dari tim lah, tim sukses lah waktu itu. Itu ada Mas Akbar Faisal, ada Dias Hendro Priyono, ada Mas Eko itu sendiri, dan gue email waktu itu ke Mas Eko. Apa tulisan apa lo kasih sama mereka? Tulisannya waktu itu adalah wadah untuk relawan. Gitu. Nah, jadi spesifikasi gini, singkat ceritanya dari tulisan itu soal sosial, politik, ekonomi, budaya. Gitu. Bagaimana mengakomodir kawan-kawan relawan yang sudah berjuang di Pilpres 2014 itu masuk sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Ya kalau kemampuannya di tingkatan sosial ya dia masuk ke divisi itu kira-kira begitu lah. Yang politik dan budaya dan ekonomi seperti itu lah kira-kira. Nah itu sebelum Jokowi terpilih jadi presiden apa sesudah Jokowi jadi presiden? Sesudah pemilihan. Okay. Pilpres selesai, kita diminta apa sih yang lo punya? Karena diminta masukan gitu. Diminta masukan. Okay. Diminta masukan berupa tulisan, silakan di email. Waktu itu kira-kira seperti itu. Ya mungkin pada waktu itu bukan saya aja ya. Ada beberapa kawan-kawan juga diminta soal sumber daya alam, terus soal ekonomi, banyak lah. Karena waktu itu cikal bakalnya ingin dibentuk yang namanya rumah transisi. Gitu. Jadi dari pasca pemilihan Pilpres sampai penetapan ini ada jeda waktu yang coba dimanfaatkan dengan membentuk waktu itu rumah transisi. Oke, artinya gua tarik kesimpulan bahwasanya lu berani mengklaim sebagai relawan Jokowi karena memang lu sudah berbuat dan lu memberikan ide pada saat itu. Satu, kita ikut dalam perjuangannya. Iya. Yang kedua, kita memberikan sumbangsih ide-ide dan pemikiran kita. Nah, walaupun ide itu ya nggak tahu apakah waktu itu diterima apa tidak, itu urusan kedua. Yang penting lu waktu itu memberikan ide karena diminta oleh, tadi lu bilang siapa, bro? Mas Eko waktu itu. Gue ingat waktu itu gue kasih tulisan Mas Eko. Mas Eko ya? Ya. Oke. Ya, nama itu cukup familiar lah di tingkatan relawan. Iya. Saya tahu juga Mas Eko ya. Mas Eko orang baik, ya kan? Nah, jadi itulah artinya bahwasanya lu bisa mengklaim juga sebagai seorang relawan ya, karena lu pernah berjuang dan pernah memberikan ide. Pertanyaan gua nih, ini sekarang kan lagi carut marut ini masalah minyak goreng, ya. Wow. Bayangkan aja di Kalimantan ada seorang ibu harus kehilangan nyawa ya dikarenakan mengantri minyak goreng. Walaupun setelah diteliti dan suami juga mengaku bahwasanya ibu itu ada sakit bawaan ya. Tapi kalau kita ini menarik dari peristiwa itu ya mungkin kalau dia tidak mengantri bisa jadi tidak seperti ini kan begitu. Walaupun ya itu juga bukan sesuatu hal yang tidak diinginkan ya itu nggak bisa dipungkiri gara-gara dia mengantri. Padahal menurut data ya
Indonesia itu menghasilkan CPO di tahun 2021 sebesar 46,88 juta ton. Ya. Ya. Dan Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Diikuti oleh Malaysia, Thailand, Kolombia, Nigeria, dan seterusnya. Indonesia penghasil nomor 1 ya? Nomor 1 di dunia. Ya. Dan Indonesia kalau melihat datanya dari hasil itu berdasarkan hasil data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, sebenarnya konsumsi minyak sawit Indonesia di tahun 2001 hanya sebesar 18,42 juta ton. Bayangkan dengan kita menghasilkan CPO2 di 2021 itu tadi 48 juta ya, sebenarnya masih jauh dari penggunaannya. Kita 46,88 juta, tapi yang kita gunakan sebenarnya hanya 18 juta. Nah, tapi kenapa di tahun 2022 ini bisa Indonesia kekurangan minyak goreng? Padahal kita penghasil CPO terbesar di dunia. Ya. Itu gimana menurut lu? Wow. Ini udah agak mulai serius nih ya. Nah, bicara masalah minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng itu salah satu varian dari kebutuhan pokok. Oke. Masyarakat. Masuknya dalam kategori pangan. Ini berat. Persoalan ini menjadi berat karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat, ya. Jadi menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Di tingkatan kita itu jadi ramai, jadi berlarut-larut membicarakan masalah minyak goreng. Kenapa minyak goreng langka? Kenapa minyak goreng langka? Akhirnya kita masing-masing menganalisa alur ini seperti apa. Nah, kalau menurut gua ini hal yang tidak boleh terjadi sebenarnya di Indonesia. Tapi terjadi. Terjadi. Aneh bin ajaib orang. Penghasil crude palm oil terbesar di dunia. Produksi juga, produsen ya terbesar. Tapi langka minyak goreng. Pakai penaya nama. Kalau orang kan gitu. Iya, betul. Ya. Ada yang salah berarti. Oh, pasti. Ada yang salah berarti. Di mana kesalahannya kita lihat? Semua mencari celah kesalahannya. Oke. Tapi kita balik lagi, kita lihat. Indonesia punya semua instrumen untuk mengatur regulasi, mengatur produksi sampai apa tadi yang disebut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Sampai organisasinya ada, gila. Tapi langka. Ini aneh. Design or not design. Kan kita bisa jawab itu dong. Iya. Ya. Siapa yang main di sini? Ya. Pasti ada pemainnya. Oke. Awalnya dari mana ini? Kita lihat yang bertanggung jawab terhadap kelangkaan minyak goreng adalah Menteri Perdagangan. Karena Menteri Perdagangan adalah salah satu kementerian yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengatasi persoalan pangan atau mengatasi kebutuhan pangan dalam negeri. Nah, begitu persoalannya muara di Kementerian Perdagangan, sidak ke pabrik, entah dia sidak ke pasar, itu kan konteksnya sebenarnya bukan di situ gitu. Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua konteksnya bukan dia sidak, bukan dia melihat persoalan di lapangannya, tapi mencari formula. Gitu. Oh, ini ada info valid minyak goreng langka.
Dia harus segera mencari formulanya, mengatasi persoalannya. Tapi ternyata yang kita lihat berlarut-larut nih persoalan nih, ya kan? Persoalan berlarut-larut. Dari mulai kelangkaan barangnya, dari mulai stabilisasi harganya. Satu daerah dengan daerah lain bisa beda harganya. Satu pasar dengan pasar lain bisa beda harganya. Satu pedagang dengan pedagang yang lain bisa beda harganya. Makin kacau. Tidak bisa memberikan solusi yang konkret. Tidak bisa memberikan formula atau menenangkan masyarakat. Pertanyaan gua, akhirnya terjadi antrian di mana-mana. Iya, pertanyaan gua. Lu lihat Menteri Perdagangan ini bekerja nggak gitu loh di saat sekarang ini kelangkaan? Apa yang salah? Ada yang salah nggak? Ada lu lihat nih ada bermain nggak ini? Kalau salah pasti salah. Iya. Karena ini tanggung jawabnya dia. Oke dong. Sederhana dong. Apa pola berpikir kita sederhana? Kalau salah pasti salah. Kalau dibilang kerja tidak dia, ya nggak kerja lah bos. Kok nggak lu bilang nggak kerja? Orang pergi dari rumah ke kantor kok. Kalau dia seorang karyawan oke lah. Kita bisa kompromi soal itu. Ini seorang menteri loh, yang diberikan mandat oleh negara, diberikan undang-undang, punya kebijakan, punya kekuasaan, tapi nggak bisa konkret. Loh itu kemarin saya lihat Pak Menteri ini kok pergi ke pabrik sama Pak Kapolri. Di mana lu bilang bro nggak kerja? Gini loh, menteri ini adalah seorang pembantu presiden. Ya kan? Contoh lah, ada Kementerian PUPR. Presiden mau Indonesia fokus membangun infrastruktur. Oke, infrastruktur variannya apa aja? Jalan, jembatan, bendungan, irigasi. Untuk kepentingan apa? Ya untuk kepentingan pertanian segala macam. 2014 sampai 2019 Kementerian PUPR bernama Basuki. Dia fokus itu ngurusin aspal, ngurusin beton, jalan. Tidak ada persoalan. Oke. Berarti dia fokus pada bidangnya. Dia fokus pada perintah presiden. Jadi maksud lu ini Pak Menteri Perdagangan nggak fokus sama perintah Pak Presiden? Kita lihat Mendak, Menteri Perdagangan. Tugas pokoknya adalah mengatur regulasi perdagangan. Mengatur harga pangan. Entah itu stabilisasi, entah itu intervensi apa segala macam, dia diberikan hak wewenang. Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi. Kebutuhan dasar masyarakat harus terpenuhi. Tapi ternyata terjadi kelangkaan. Nah, gimana kita lihat nih? Kita cari benang merahnya nih, ya kan? Kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Masyarakat di mana-mana mengantri. Oke lah. Masyarakat kita gampang panik kalau sudah menyangkut masalah perut, bos. Kan gitu kira-kira. Ya. Masyarakat kita tuh nggak perlu diajak berpikir panjang saat itu. Yang penting ketika kebutuhan bahan pangan terpenuhi, rakyat tenang. Dan rakyat itu tidak minta gratis. Mereka siap membeli kok, gila, untuk kebutuhan pangan mereka. Tapi ketika mereka diharuskan membeli, tapi negara tidak siap menyiapkan bahan dasarnya, ini kan aneh gitu loh buat kita. Nah, menurut lu kemarin kan tapi sudah Pak Presiden sudah menetapkan harga eceran tertinggi kan?
Pak Presiden akhirnya mengambil sikap tegas. Kalau menurut gue ya, ini diskusi kita nih hari ini. Presiden mengambil sikap tegas karena berlarut-larutnya persoalan minyak goreng. Berlarut-larut dalam artian satu, barangnya tetap langka, harga nggak stabil, carut marut. Ada yang 14.000, ada yang 18.000, ada yang 19.000, ada yang 20.000, bahkan ada yang sampai 30.000. Walaupun mereka punya alibi, Dirjen Kementerian Perdagangan punya alibi, ini minyak curah lah, ini minyak sawit lain. Yang pasti minyak goreng konteksnya. Rakyat nggak butuh ini minyak yang kelas A, B, C, D. Ada nggak barangnya kan gitu loh. Harganya pasti nggak, kan itu aja sederhana. Nah akhirnya Presiden kemarin mengambil sikap tegas karena ketidaktegasan seorang Menteri Perdagangan. Ini kita diskusi ya. Kita diskusi menurut pemikiran kita, menurut apa yang kita lihat fenomena hari ini terjadi. Presiden akhirnya mengambil sikap tegas, menetapkan harga eceran tertinggi di angka 14.000 per liter. Dan Presiden juga memastikan bahwa tidak akan terjadi kelangkaan barang, yaitu konteks minyak gorengnya. Nah, artinya di sini Presiden sudah melihat ada kegagalan dari Menteri Perdagangan atau gimana? Sampai Presiden harus itu. Oke, kita lanjut ke situ. Ya berarti kalau sampai bosnya yang harus turun tangan, berarti ada yang nggak benar sama anak buahnya dong. Kan gitu loh. Bosnya langsung mengambil sikap tegas karena ketidaktegasan dari pembantunya pasti gitu loh. Nah, apa sih yang membuat dia tidak tegas hari ini? Kan itu jadi pertanyaan kita, gitu loh. Kenapa ada menteri yang bisa tegas dan bisa mengatakan bahwa saya menjalankan visi misi presiden. Karena saya dipercaya sebagai pembantu presiden. Nah, kan seharusnya mindset itu juga ada di semua kementerian, gitu lah. Nah, tapi ini ada seperti kegagalan dalam menjalankan kebijakan, menjalankan kemauan presiden, gitu lah. Sampai akhirnya terjadi, ya untung aja nggak chaos, hanya kekacauan dan fenomena antrian ibu-ibu panas-panasan mengantri hanya untuk mendapatkan sekian liter per liter atau 2 liter gitu dijatahin. Nah, artinya sebenarnya sudah diatasi oleh Pak Presiden ya, fenomena itu ya. Ya karena kita hari ini masih percaya beliau adalah orang baik dan beliau memberi garansi itu, kita percaya. Nah itu bukan hanya minyak goreng loh, sekarang ini malah gas pun sudah naik, ya gas sudah naik di mana-mana. Wow, luar biasa nih sekarang nih. Siap. Kan begitu. Ini belum memasuki bulan suci Ramadan. Bayangkan aja, udah mulai bergerak. Ini gimana menurut lu, bro? Apakah Menteri Perdagangan ini layak untuk reshuffle? Karena katanya ada isu-isu reshuffle. Isu reshuffle itu selalu bergulir ya. Kapanpun ya. Kapanpun. Semua orang. Apalagi di saat misalnya ada gejolak begini ya. Ada gejolak dikit pasti bicara reshuffle. Reshuffle. Dan gejolak itu pasti akan disenter adalah menteri terkait dengan gejolak itu, benar ya? Fenomena reshuffle itu seolah-olah fenomena politik yang menarik buat di negara ini. Sebenarnya sih nggak perlu ya dibuat momentumnya, dibuat fenomenanya. Gagal menjalankan perintah presiden, ganti. Banyak orang pintar di Republik ini. Iya. Banyak orang pintar di Republik ini. Banyak intelektual, banyak akademisi, dan banyak orang yang punya gagasan di Republik ini. Ya, jadi kenapa harus bertahan untuk mempertahankan yang ini ya, yang tidak bisa menjalankan tugas yang gitu, maksud lu, bro? Yes,
Kita kan kalau anak muda tegas-tegasan aja Iya. bicaranya. Mhm. Gagal ganti, Iya. gagal evaluasi, gitu. Gagal tegur, Mhm. teguran nggak kena, evaluasi nggak kena, tetap tidak bisa menunjukkan kinerjanya, ganti. Benar-benar sepakat sih yang kayak lu bro bilang Iya. itu. Kayak kemarin tuh ini ya si Vladimir Putin Ya, mengganti ada beberapa jenderalnya dikarenakan dianggap tidak cakep. siap. Emang kita harus butuh pemimpin yang berani tegas ya. Sebenarnya Pak Pak Jokowi sebenarnya udah tegas. Pak Jokowi ini orang yang tegas. Hmm. Gila. Pak Jokowi ini orang yang tegas. Tapi kadang dia juga harus berkompromi dengan satu dua hal. Gitu kan. Ya dalam artian berkompromi itu ya tidak juga dia harus menjadi pemimpin yang otoriter. Kira-kira kayak gitu. Tapi jangan salah bro, gua nggak sepakat misalnya ketegasan seseorang dikatakan disamakan dengan otoriter. Itu saya nggak sepakat. Ya. Tapi Pak kan Jokowi itu tegas, bukan otoriter. Beda loh. Kalau otoriter itu dia tidak mau mengakomodir masukan-masukan ya, dan itu cenderung dia menjalankan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Itu namanya otoriter. Dengan isi kepalanya saja gitu. Iya, dan itu untuk kepentingan kelompoknya. Itu otoriter. Jadi saya nggak sepakat kalau Pak Jokowi tegas bilang otoriter. Nggak sepakat. Itu banyak suara-suara di luar sana mengatakan Pak Jokowi udah otoriter, oligarki. Bilang salah, benar. You harus tahu masyarakat luar sana ketegasan itu jangan disamakan dengan otoriter. Ketegasan itu harus perlu diambil seorang pemimpin ketika dia melihat sesuatu itu harus diambil jalan tegas. Siap. Ya, kalau memang dia harus berkompromi dengan sesuatu untuk ini juga mengamankan situasi politik, itu bukan berarti dia lemah, gitu loh. Kan gitu bro ya. Siap. Jadi itu yang tadi saya bilang. Kalau lu bilang tadi harus memang segera diganti, karena kita orang-orang muda ini memang kalau nggak cakep ya harus diganti. Cakep ganti. Bukan berarti itu otoriter dan bukan berarti kita harus menunggu misal ada isu-isu reshuffle, gitu ya bro ya? Ya itu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya pemerintah kan hari ini mencari orang-orang yang bisa kerja, punya kemampuan, punya wawasan. Tidak hanya punya kemampuan, tapi juga bisa mengatasi situasi saat kondisi objektif maupun subjektif. Gitu. Yang penting tidak keluar dari konteks apa yang diamanahkan oleh presiden. Kayak gitu. Iya. Iya kan? Nah, dan banyak orang-orang seperti itu di Republik ini. Nah, bro, ini isu minyak goreng terjadi fenomena. Oke. Tapi di satu sisi ada sekarang isu untuk mempertahankan menunda pemilu 2024. Pasti orang bilang dong. Semakin lucu. Ini kok minyak goreng aja nggak bisa diatasin? Kok yang satu sisi dibilang untuk ditunda pemilu karena mempertahankan Pak Jokowi. Ini kan Pak Jokowi sendiri bilang saya nggak mau, kan begitu. Kita sesuai dengan konstitusi aja, ngapain, kan gitu. Tapi kok ada orang bermain mengatakan untuk menunda pilpres, tapi di satu sisi ada orang pemerintah seolah tidak mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng. Itu gimana bro? Ini menarik. Makin menarik diskusi kita. Ada wacana kelangkaan minyak goreng. Bukan wacana, itu terjadi. Kelangkaan minyak goreng itu terjadi. Minyak goreng langka. Tapi ada wacana. Gas akan naik. Nah, bukan akan naik, udah naik. Gas sudah naik. Harga bahan pangan akan segera naik. Iya. Gitu. Mau itu cabai, beras, telur dan segala macam. Di satu sisi ada yang mainkan politik, wacana penundaan pemilu 2024. Iya. Atau disederhanakan lagi oleh mereka. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Iya. Kalau kita bicara kenaikan harga, berarti bicara cuan. Iya. Wow.
ya nggak? Bicara masalah penundaan pemilu 2024 atau disederhanakan oleh mereka wacana perpanjangan masa jabatan presiden, itu bicara kebijakan, bicara kekuasaan. Agak nyambung nih bro nih kalau kita bicarakan ini nih. Di satu sisi ada cuan, di satu sisi ada bagaimana mempertahankan kekuasaan. Oke. Nah, nyambungnya di mana sih? Gitu loh. Nah, nyambungnya di mana nih barang nih? Gitu kan? Ini saja tidak bisa diatasi, tapi pengen jabatan terus diperpanjang. Iya. Nah, jangan ada rekayasa di sini. Oke. Gitu loh. Ada yang merekayasa, ya kan? Tapi tetap memanfaatkan figur seorang presiden yang baik ini. Oke. Gitu lah. Nah, jangan-jangan ini bisnis, bos. Bisnis apa maksudnya? Ya, kalau kata orang ekonomi ini B2B, business to business. Kira-kira gitulah bahasanya. Untuk apa? Kepentingan. Kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi siapa? Kalau kita bicara menyangkut kepentingan ekonomi rakyat, nggak jalan. Gitu. Padahal Pak Jokowi punya visi dan yang sangat visioner sekali. Gitu. Bicara soal Indonesia maju, berarti kita sudah tidak bicara politik, tapi kita bicara bagaimana meningkatkan ekonomi kita. Ya. Nah, tapi kok di akhir masa jabatannya kayak ada yang coba merusak suasana. Oke. Dari mulai apa? Oke lah, kita katakanlah pandemi fenomena dunia. Tidak ada yang bisa memprediksi. Tapi setelah pandemi ini agak berkurang, kok ada rangkaian yang dibangun gitu loh. Rakyat dibuat resah. Para akademisi termasuk kita ini kelompok-kelompok yang tidak bisa lepas dari kesadaran berpolitik kita ya, tidak bisa tutup mata soal kondisi bangsa hari ini ya, dibuat resah. Oke. Ini apa? Tidak. Ada fenomena apa ini? Siapa pemainnya? Kan gitu kan akhirnya kita coba menganalisa siapa sih yang bermain di balik semua ini. Kan begitu akhirnya. Iya. Gitu. Karena kita terbiasa kritis kan. Nah, wah, ini kayaknya di luar pemikiran presiden. Gitu. Presiden tetap dengan konsistennya kan, gitu. Bahwa dia tahu masa jabatan dia hanya 2 periode ya. Gitu. Itu bukan hanya amanah konstitusi, tapi itu adalah amanah demokrasi, itu adalah amanah reformasi. Dan lucunya lagi, pemilunya itu sudah ditetapkan. 14 Februari kalau nggak salah. Iya, betul. 14 Februari 2024 pemilihan. Sudah ketok palu ya? Sudah ketok palu, sudah sah. Iya, tapi kok bisa ada yang minta nunda ya? Wah, nih luar biasa sebenarnya. Tapi ini belum bisa terjawab nih. Belum terjawab bro. Siapa yang bermain di sini? Ya? Asumsi. Iya. Tapi panjang nih. Iya, panjang nih. Belum terjawab nih bro ya. Jadi siap. Kita dibatasi sama produser bro. Siap. Ya. Kita mau membahas lebih panjang lagi. Gua mau nanti atur lu di sesi berikutnya bro. Nah, ini gua minta lu kasih terkait dengan masa jabatan presiden, apakah lu setuju ini diperpanjang ditunda pemilu atau tidak, atau lu ada masukan lain terkait dengan fenomena yang lain-lain lagi ya, bilangnya sekarang malah ada relawan yang tidak tegak lurus gitu loh. Gimana? Lu ada waktu 1 menit. Closing statement dari diskusi kita ya. Oke. Closing statement, kesimpulan. Iya. Seorang Ruby. Bahwa jangan mencampur adukan persoalan ekonomi dengan politik. Oke. Jangan memanfaatkan politik untuk
kepentingan ekonomi. Oke. Nggak fair. Negara ini nggak akan maju. Gila. Negara ini akan terlihat maju parameternya ketika ekonominya berjalan dengan baik. Gila. Ketika orang sudah tidak merekayasa politik lagi. Oke. Nah, di 2 tahun pemerintahan Jokowi, terakhir pemerintahan Jokowi ini, semua seolah-olah dimix, gitu. Ekonomi, politik. Yang kena dampaknya adalah sosial, masyarakat. Nah, ketika masyarakat sudah terdampak dari sebuah rekayasa ini ya, yang ada adalah bahwa sikap masyarakat terhadap siapa yang bertanggung jawab pemimpinnya. Oke. Yang akan kena dampak kos politik dari ya kita bilang fenomena yang panjang ini nih, kalau kita diskusikan ini antara politik dan ekonomi ini, antara kelangkaan minyak goreng dan perpanjangan masa jabatan ini, sudah pasti Jokowi akan menerima. Dan di akhir masa jabatannya akan memberikan legacy yang buruk. Dan itu harus kita antisipasi. Oke. Kita harus antisipasi. Ya mungkin saja dari video diskusi ini kita bisa menyampaikan pesan kita di sana yang hari ini semakin lebar. Oke. Tembok penyekatnya. Oke. Mungkin lewat video ini kita bisa menyampaikan pesan Pak Presiden, hati-hati Pak. Banyak orang yang memanfaatkan Bapak. Banyak orang yang mengambil keuntungan dari figur Bapak. Oke, ya itu luar biasa ya dikasih sama Bro Ruby masukan kepada Pak Presiden, karena Bro Ruby mungkin merasa juga suara Bro Ruby nggak didengar lagi. Bukan saya aja, banyak yang. Oh banyak ya. Jadi tapi salah satunya lu ya Bro ya. Salah satu. Nggak didengar lagi ya. Mungkin iyalah. Nah iya, jadi iya. Ini Bro Ruby mau ngasih masukan Pak Presiden, ya didengarlah relawan-relawan yang berjuang sama Bapak, ya, yang murni, bukan relawan yang quote and quote ada sesuatu yang diharapkan. Bahkan ada relawan yang duduk sebenarnya nggak punya kemampuan, begitu ya Bro ya? Kira-kira ya, ada ya? Ada ya? Lu jangan sebagai relawan jangan segan-segan bicara lantang dong. Relawan tuh harus berani. Siap. Nah, gitu Bro. Nah jadi di akhir sesi saya membagikan quote seperti apa nih katakan sama Bro Ruby. Dia bilang begini, jangan takut bila punya salah dan kekurangan. Lebih buruk lagi bila tahu salah tetapi tidak memperbaikinya. Ya. Jadi kalau sudah tahu misalnya banyaknya masalah, ada kelangkaan minyak goreng, ya udah diperbaiki. Jangan ini sudah tahu malah nggak mau memperbaiki, pura-pura tidak tahu, kan begitu, malah menyalahkan orang lain. Ya, itulah diskusi kami hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat, bisa didengar oleh pemerintah, didengar Pak Presiden, ya, sehingga apa yang Pak Presiden mungkin sudah laksanakan atau bahkan akan dia rencanakan lagi untuk perbaikan Indonesia lebih hebat, ya, Indonesia lebih maju, bisa terrealisasi. Amin. Mungkin melalui video ini Pak Presiden nanti bisa mendengar arus bawah relawan yang punya idealis seperti Ruby. Mungkin aja besok-besok Ruby dipanggil jadi komisaris ya Bro ya. Kalau memang dibutuhkan oleh nih. Itu kira-kira Bro ya? Ya dimanapun kalau Presiden meminta kita siap lah. Oke. Kontribusi. Oke. Iya. Itu closing statement dia ya. Yeah. Tadi udah closing statement, tapi closing statement yang kedua dia. Oke Bro ya. Siap. Kita batasin waktu Pak Produser. Nanti kita undang lu lagi ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Tetap lalu jangan lelah untuk berbicara lantang sebagai seorang aktivis ya, dan jangan pernah lu mau dibayar
oleh kekuasaan untuk menyuarakan kebenaran. Oke? Siap. Thank you bro ya. Siap.